Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Ari Astawan, NIM 20211121317, kelas eksekutif 03 semester 7, konsentrasi manajemen bisnis pariwisata. Berdasarkan data, maka judul penelitian saya adalah pengaruh motivasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan disiplin kerja sebagai variabel mediasi. Berdasarkan judul tersebut, ada 4 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang hipotesis kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang ketiga, disiplin kerja mampu memediasi hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan. Dan yang keempat, disiplin kerja mampu memediasi hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Berikut model penelitiannya. Model penelitiannya bahwa motivasi itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian lingkungan kerja itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sedangkan disiplin kerja mampu memediasi hubungan antara motivasi dengan kinerja, dan disiplin kerja itu mampu memediasi hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja. Nah, berdasarkan model penelitian tersebut, maka analisis yang digunakan adalah regresi, atau untuk menjawab atau membuktikan hipotesis tersebut, maka dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Sebelum dilakukan regresi, terlebih dahulu harus dipenuhi asumsi klasik. Asumsi klasik yang pertama terdiri dari uji normalitas data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, kita untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka akan digunakan analisis regresi dengan variabel mediasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, yaitu membuka software SPSS. Kemudian mengklik variabel view, memberikan nama variabel. Yang pertama adalah X1, kemudian memberikan label atau nama, yaitu motivasi.
kemudian X2 itu adalah lingkungan kerja. M-nya itu variabel mediasinya itu adalah disiplin kerja. Disiplin kerja dan variabel Y-nya adalah kinerja. Setelah itu kita mengcopy data Excel ke data SPSS. Nah, ini sudah semua konstruk atau variabel laten motivasi sudah ditotalkan, kemudian lingkungan kerja juga sudah ditotalkan, disiplin kerja juga sudah ditotalkan, variabel kinerja juga sudah ditotalkan, tinggal mengcopy ke SPSS. Klik data view, kemudian paste, begitu juga untuk X2, variabel M atau disiplin kerja dan variabel kinerja. Setelah semua data di copy ke SPSS, maka tahap pertama yaitu melakukan uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu melakukan analyze, kemudian regression, kemudian linear, masukkan variabel kinerja ke dependent variable, dan variabel motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja ke variabel independen. Kemudian klik save, kemudian
centang unstandardized, udah itu continue, kemudian oke. Sementara abaikan aja hasilnya, kemudian kembali ke datanya. Ya, di sini ya, sudah kelihatan residual 1. Nah, ini yang akan kita uji normalitas datanya, yaitu dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Klik analyze, kemudian non parametric test, kemudian sampel KS, kemudian klik unstandardized residual, kemudian pilih normal, kemudian oke. Nah, di sini dari hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov test itu menunjukkan bahwa sig to tailnya itu adalah lebih besar dari 5%. Itu artinya data berdistribusi normal. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolonialitas dengan uji toleran dan VIF. Adapun tahapan-tahapnya adalah sebagai berikut. Pertama, lakukan analyze, kemudian regression, linear, kemudian pilih option, kemudian continue, statistik, kemudian pilih covariance matrix, kemudian collinearity diagnostics. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolonialitas dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Klik analyze, kemudian regression, linear, kemudian pindahkan variabel kinerja ke dependent variable, kemudian motivasi, lingkungan kerja dan disiplin kerja ke variabel independen, kemudian klik statistik, klik covariance matrix, kemudian collinearity diagnostic, yaitu continue. Oke. Nah, dari hasil output SPSS kelihatan di sini bahwa dilihat dari nilai tolerannya itu tidak ada satu variabel bebas yang nilai tolerannya kurang dari 10% atau nilai VIF-nya itu tidak ada lebih dari 10%. Artinya tidak terjadi korelasi antar variabel
independen. Uji asumsi klasik yang ketiga yaitu adalah uji heterokedastisitas dengan uji Gletser. Maka adapun tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama melakukan transform data itu dengan tahapan klik analyze. Uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas dengan uji Gletser. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama melakukan transform data yaitu klik transform, kemudian compute variable, udah itu masukkan target variabelnya yaitu adalah absolute ABS res atau absolute residual. Kemudian klik all, kemudian klik ABS, kemudian klik unstandardized residual, udah itu klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan variabel baru yaitu absolute residual. Setelah kelihatan nilai absolute residualnya, maka melakukan analysis regression linear yaitu analyze, kemudian regression linear, kemudian lakukan riset dulu, kemudian ABS residual ini kita taruh di dependent variable, sedangkan motivasi disiplin kerja taruh di independent variable. Kemudian klik OK. Nah, di sini di nilai koefisiennya itu nilai signya, baik untuk variabel motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja, itu semua lebih besar dari 5%. Artinya jika nilai signifikan sig antar variabel independen dengan absolute residual lebih besar dari 0,05%, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Artinya model ini lolos dari masalah heteros. Setelah lolos uji asumsi klasik, maka tahapannya adalah melakukan uji hipotesis, yaitu dengan menggunakan analisis jalur. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik analyze, kemudian regression linear, lakukan riset dulu, kemudian analisis regresi jalur pertama, yaitu untuk menguji antara motivasi
motivasi, kemudian lingkungan kerja terhadap disiplin kerja. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah keluar output SPSS-nya. Kemudian analisis regresi tahap keduanya, yaitu dengan melakukan analyze, kemudian regression linear, kemudian memasukkan disiplin kerja di variabel independen, kemudian kinerja di variabel dependen. Klik OK.